Perkenalkan, saya Melki Andreas dengan NIM 211221246. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas nilai akhir atau UAS dengan membuat video talk show di mata kuliah komunikasi kreatif dengan dosen Ibu Nadira. Apa yang Anda ketahui tentang perkembangan teknologi dan komunikasi? Yang saya ketahui tentang perkembangan teknologi dan komunikasi adalah di era digital seperti saat ini, banyak orang berkomunikasi, berkenalan, atau mencari teman dari media sosial. Dan juga di zaman sekarang ini, kita mengirim pesan hanya menggunakan jaringan data atau internet. Tidak seperti zaman dulu, yang harus menggunakan surat, baru pesan itu sampai pada penerima informasi atau pesan. Media sosial apa saja yang Anda punya, dan apa alasan Anda menggunakan media sosial itu? Saya memiliki media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan yang terbaru adalah saya memiliki TikTok. Alasan saya memilih media sosial itu tersebut adalah karena media sosial itu bisa menjadi hiburan bagi saya, dan banyak juga orang yang menggunakan media sosial seperti apa yang saya gunakan. Kita juga bisa mendapat informasi baik dari Indonesia dan luar negeri secara cepat melalui media sosial. Apa dampak media sosial bagi kehidupan Anda, dan seberapa berpengaruh media sosial itu bagi kehidupan Anda? Dampak media sosial bagi kehidupan saya adalah saya bisa berkomunikasi dengan teman, saudara yang jauh menggunakan media sosial. Dan saya juga bisa mengetahui hobi-hobi yang mereka suka dari media sosial. Kegiatan kuliah, kerja, dan hobi saya juga berhubungan dengan media sosial. Media sosial juga bisa digunakan sebagai tempat mencari lowongan kerja, dan juga seperti hobi saya bisa menonton musik dan mencari tiket festival-festival musik yang ada di media sosial. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah media sosial itu berguna bagi banyak orang? Menurut saya, media sosial berguna bagi banyak orang, karena di zaman sekarang banyak orang berjualan melalui media sosial, dan itu menjadi ladang uang atau penghasilan bagi mereka. Media sosial juga merupakan identitas kecil atau CV bagi kita yang terlihat di media yang bisa dilihat banyak orang. Apa dampak positif dan negatif media sosial menurut Anda? Dampak-dampak dari media sosial adalah tentunya ada dampak negatif, yaitu kita menjadi lupa waktu, malas, orang di dekat menjadi jauh, banyaknya penipuan, tapi yang paling parah adalah kita lupa waktu. Kemudian ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita mempunyai banyak teman, bisa menjadi tempat berjualan, bisa menghasilkan uang. Kita juga bisa membuat personal branding diri kita sendiri di media sosial. Menurut Anda, bagaimana cara kita menghindari penipuan yang ada di media sosial? Cara kita menghindari penipuan yang ada di media sosial itu bisa dengan cara melakukan download aplikasi Get Kontak. Dengan begitu kita bisa melihat orang yang kita kenal ini penipu atau tidak melalui nomor handphone. Kemudian kita juga bisa mengecek akun sosial media orang itu tersebut. Apakah orang itu sebelumnya pernah melakukan penipuan terhadap orang lain atau tidak. Menurut pandangan Anda, bagaimana cara menggunakan media sosial itu yang kreatif dan bisa berpengaruh untuk banyak orang? Menurut saya, cara menggunakan media sosial yang kreatif itu adalah kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dengan melakukan apa yang kita suka di media sosial. Contohnya seperti saya menggunakan media sosial itu untuk menyalurkan bakat saya di hobi drum. Kemudian saya melakukan cover-cover lagu, kemudian bisa dilihat banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Dari hal itu kita bisa memberikan impact pada orang yang suka pada musik atau drum yang saya mainkan. Dan beberapa kali apa yang saya unggah di Instagram atau di YouTube dinotis langsung oleh penyanyi aslinya atau pemain drum yang saya idolakan yang ada di Indonesia. Adakah sosok public figure atau artis yang ada di Indonesia yang sangat kreatif dalam memanfaatkan atau menggunakan media sosial itu? Contoh public figure yang ada di Indonesia yang menurut saya yang kreatif dalam memanfaatkan media sosialnya adalah Raffi Ahmad. Selain dia menjadi artis, dia juga menggunakan nama besarnya atau keluarganya sebagai branding media sosialnya, baik YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Dari situ dia berkembang,
bisa menghasilkan bisnis-bisnis yang berawal dari media sosial yang dia bangun, dan dia mempunyai personal branding yang sangat baik, dan juga bisa manajemenkan media sosial itu sebaik mungkin, tepat pada sasaran dan tujuan apa yang dia mau.